2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang baik-baik, yang sehat-sehat semuanya. Juga mari kita akan siapkan hati kita saudaraku. Ya. Tuhan minta kita untuk bertekun di dalam doa. Bertekun terus dalam doa. Saudaraku, kita akan berdoa sama-sama. Mari kita akan satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sampai hari ini kami melihat betapa besar kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di masa krisis ini ya Tuhan, kami melihat ya Tuhan, pengurapan yang berlimpah-limpah, kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan buat setiap kami. Kami butuh ya Bapa dalam nama Yesus. Setiap hari kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kami butuh ya Tuhan hikmat-Mu di masa-masa ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun. Engkau yang menyediakan mana buat setiap mereka. Mereka datang keluar rumah, mereka kumpulkan mana itu. Setiap hari atau di menara doa ini, kami percaya Kau sudah siapkan buat kami makanan kami yang secukupnya, makanan buat rohani kami, makanan buat jiwa kami ya Tuhan yang secukupnya. Oleh karena itu ya Bapa dalam nama Yesus, kami ya Tuhan hadir dalam menara doa ini. Kami ingin kumpulkan mana dari surga, roti dari surga itu. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Buka suaranya Ibu Bapak. Berdoa, berdoa, berdoa. Mari datang, fokuskan pikirannya, fokuskan hatinya. Mari sembah Yesus, sembah Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala bala. Mari bersyukur. Tuhan beri nafas hidup lagi hari ini. Tuhan beri buat siap kami ya Tuhan.
Bukakan ya Tuhan mata hati kami untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah ya Tuhan, aku berdoa ada hadirat Tuhan di rumah-rumah, ada hadirat Tuhan dalam rumah-rumah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau curahkan Roh Kudus buat dalam betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari dari awal naik ke begini, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, oh dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap melodi Allah. Mari sembah Dia. Kami ada di menara doa Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu yang punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kami datang kepada-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi dengan Kau ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus membuat kami, curahkan Roh Kudus membuat kami, penuhi kami Yes. Jamah siap pikiran kami, jamah siap hati kami ya Bapa. Oh ya lama kasih lama. Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Beri Yesus. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Dia, yes. Izinkan Roh Kudus, izinkan Dia jamah siap kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ya Tuhan. Kami sanjung, kami tinggikan kasih Roh Kudus. Ku sembah Kudus,
Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu lindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku, di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku, di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Saudara yang di rumah, saya mendapatkan satu pengertian dari Tuhan.
Mungkin saudara sudah menantikan, saudara sudah berharap, saudara sudah jadikan Tuhan itu sebagai perlindungan selama ini. Tapi saudara melihat keadaannya tidak makin baik. Lalu saudara berpikir, saudara mau tinggalkan Tuhan. Saudara mulai jauh. Saudara mulai tidak doa lagi. Saudara sudah tidak lagi cari. Dan saat ini saudara sedang buka acara Menara Doa online ini. Tuhan mau bicara sama saudara. Kalau ini saudara, Tuhan bicara sama saya. Tetap tinggal dalam Tuhan, saudara. Tetap percaya. Nantikan. Mungkin itu beberapa saat lagi dia tolong saudara. Jangan cari dukun. Jangan cari orang pinter. Jangan cari yang lain. Tetap cari Tuhan. Jangan sampai masa krisis ini menelan sesuatu yang baik dari hidup kita. Yaitu apa yang baik? Keselamatan, hubungan. Nanti saya akan sharing seorang janda seorang nabi. Dia dalam mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi. Dia punya utang, dia tidak bisa bayar. Saudaraku, tapi kalau kita lihat cerita ini, bahwa apa yang menolong dia? Minyak, sedikit minyak dalam buli. Minyak bicara apa? Roh Kudus, Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam kita. Walaupun itu sedikit. Hubungan kita sama Tuhan mungkin gak terlalu dalam. Kita gak kenal banyak. Tapi itu cukup. Kalau saudara mau pakai itu. Hari ini saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Kembali ke Tuhan. Kembali percaya. Terus berharap. Saya percaya waktu Tuhan sudah dekat buat saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong kita. Arahkan tangan saudara di layar, entah itu TV atau handphone atau laptop saudara. Mari jadikan Tuhan sebagai perlindungan. Tutup mata saudara. Bapa, dalam nama Yesus, ini anakmu Tuhan. Engkau bicara buat dia secara khusus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamana ini, jamanamu ini Yesus, kuatkan lagi dia. Tolong ya Tuhan dalam nama Yesus. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Jangan takut. Mari datang pada Yesus. Tuhan ampuni ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kalau hati kami berjarak dengan Tuhan, kami tidak akan pernah tenang. Kami mau hati kami melekat kepada Tuhan. Di situ ada perlindungan-Mu. Di situ Tuhan meluputkan. Tuhan membentengi. Kalau kami dekat dengan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terlepas. Aku lepaskan berkat Tuhan. Aku bernubuat jadi sembuh saudara. Jadi sembuh sekarang. Aku bernubuat dalam nama Yesus. COVID-19 jadi sembuh sekarang. Saya bernubuat, Tuhan cukupi segala kebutuhanmu. Tuhan cukupi segala kebutuhanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keadaanmu. Dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya la bala bala. Saudara yang di rumah, terus berdoa. Yang bisa berbahasa
perjanjian dengan dukun-dukun, hari ini terima kelepasan dalam nama Yesus. Lepas, lepas, lepas. Saya batalkan semua perjanjianmu dengan kuasa gelap hari ini dalam nama Yesus. Bebas, lepas. Terima kasih Tuhan. Ucapan terima kasih, terima kasih. Sembuhkan, bukan cuma penyakit, Tuhan juga sembuhkan keuanganmu, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Saudara yang mau punya pengalaman, hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan, minta Roh Kudus penuhi aku, dia roh kesembuhan. Dia pulihkan setiap luka, setiap trauma, setiap ketakutan. Roh Kudus sembuhkan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Tuhan terima kasih untuk hadirat yang begitu kuat. Kami rasakan Tuhan, tanda Kau mengasihi kami. Terima kasih untuk hidup kekal Tuhan beri. Inilah hubungan dengan Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sembuhkan semua ketakutan kami Tuhan. Sembuhkan semua trauma ya Tuhan. Semua luka-luka batin. Bahkan sampai alam bawah sadar kami. Roh Kudus sembuhkan. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ini saudara. Katakan bersama dengan saya. Bapa dalam nama Yesus. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Sembuhkan segala ketakutan. Setiap trauma. Pengalaman-pengalaman pahit. Yang melukai batinku. Sembuhkan aku Tuhan. Sembuhkan aku ya Bapa. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus membawa kasih Bapa ke dalam hati saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Berbicara buat saya secara khusus. Sebagai rema, sebagai pesan khusus. Rema, firman rema yang hidup. Yang menghidupkan daripada roh kami, iman kami. Urapi hamba-Mu
Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, saudara yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Menara doa ini saya melihat bahwa kuat sekali hadirat Tuhan saudaraku. Kuat sekali hadirat Tuhan. Dan begitu dekat. Karena begini, saya melihat bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi Indonesia. Dia mengasihi saudara. Saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, ada di tempat-tempat manapun. Tadi saya dapat lagi karunia pengetahuan. Waktu makanya Tuhan bilang, coba kamu nyanyi Mazmur 91. Kaulah perlindunganku. Kaulah perlindunganku. Kaulah perlindunganku. Ayo nyanyi. Mungkin ada di antara saudara sudah lama tinggalkan Tuhan. Karena nunggu sudah capek. Mungkin nunggu untuk disembuhkankah? Nunggu untuk dipulihkankah keuangannya? Atau saudara sedang hadapi pergumulan masalah. Sudah capek. Sudah cari pertolongan lain. Tapi tiba-tiba saudara buka channel ini. Saudara dengar ini pesan buat saudara. Saya percaya kalau Tuhan udah kasih pesan ini, tidak lama lagi Tuhan akan tolong saudara. Tetap jadikan Tuhan itu penolong. Perlindungan setiap kita. Ini menara doa ini sebenarnya itu bentuk daripada apa? Kasih Bapa kepada kita, kepada saudara. Sedangkan kita atau saya dan teman-teman pelayan semua di sini, itu cuman hamba yang diperintah untuk lakukan ini. Supaya bisa menolong saudara. Saudara bisa menguatkan saudara. Untuk temani saudara melewati masa-masa krisis yang berat ini. Saudara yang punya kebutuhan secara rohani. Saudara bisa buka channel ini. Saya bisa ikut menara doa tiap hari. Itu hanya cuma bentuk daripada betapa besarnya Allah. Ya kan, yang mengasihi kita. Betapa besarnya kasih Allah kan buat kita. Dia kenal kita. Ayo saudaraku, hari-hari ini di masa krisis ini, kita perlu banyak dengar saudara suara dari Tuhan. Bukan suara dunia, bukan suara-suara musuh yang mengintimidasi, suara negatif, suara marah, suara apa? Tidak usah. Kita butuh kekuatan. Di masa-masa krisis ini, kita butuh kekuatan roh untuk menguatkan kita. Hari ini saudara saya ingin bagikan, judul khotbah saya adalah kunci mengalami hidup berkelimpahan di masa krisis. Kunci mengalami hidup berkelimpahan di masa krisis. Katakan amin. Ayatnya dari 2 Raja-Raja pasal 4 sebenarnya, ayat 1 sampai 7. Ini kisahnya. Tapi natsnya itu di ayat yang ketiga, saudara. Lalu berkatalah Elisa, apa? Baik, baca sama-sama. 1, 2, 3. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, jangan terlalu. Ini ayat natsnya saudaraku, untuk hari ini. Sebelumnya saya ingin bagi kepada saudara tentang ini cerita. Ceritanya itu dimulai daripada di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tadi ayat 3 itu natsnya saudaraku. Ya, saudara ini. Nah, dimulai dari sini saudaraku, ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, atau bahasa sehari-hari gini. Ini ada salah satu daripada istri nabi, saudaraku, punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa, itu pemimpinnya, sambil berseru. Mari kita baca sama-sama ibu bapak. Hambamu, suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku, ini kabar baik banget. Ibu ini tidak punya apa-apa. Kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli ya anggaplah seginilah, sebotol lah. Sebotol.
hanya punya minyak dikit. Apa artinya? Kita udah tahu ceritanya tadi. Ya, kalau kita baca terus sampai habis, saudara, ya bahwa akhirnya ibu ini bisa ditolong oleh Tuhan lewat firman yang disampaikan Nabi Elisa. Melalui apa? Dari minyak ini. Jadi yang pertama, kalau saudara dan saya mau hidup dalam kelimpahan di masa krisis ini, ya kan, pentingnya punya minyak. Saudara harus punya minyak. Yang pertama apa? Pentingnya minyak lambang daripada apa? Roh Kudus. Jadi pentingnya peranan Roh Kudus itu di masa krisis ini. Katakan amin. Apa sih peranan Roh Kudus? Saya tuh bagi 3. Pertama, saudaraku, gini. Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu menuntun kita. Saudara, dia menuntun kita. Ya kan? Menuntun kita, membawa kita datang kepada siapa? Kepada Yesus. Yang buat kita bisa percaya Yesus. Yang membuat kita bisa percaya Yesus, lalu memberi diri dibaptis selam. Itu siapa? Roh Kudus. Katakan amin. Jadi Roh Kudus menuntun kita untuk menerima apa? Keselamatan. Itu yang pertama, peranan dia yang pertama. Peranan pertama. Kalau bukan karena Roh Kudus, setiap kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Karena keselamatan itu adalah pemberian. Saudara, pemberian. Kapan Tuhan beri kita keselamatan? Ketika Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita butuh juru selamat. Kita butuh juru selamat yang bisa mengampuni dosa kita. Kita butuh juru selamat yang bisa membawa kita, ya kan, satu kepastian bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita punya tempat di sorga. Katakan amin. Ini karya daripada Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus yang kita buat kita sadar. Kok hidup begini-begini aja. Kosong, gak ada pengharapan. Tiba-tiba kita bisa buka telinga. Ketika ada teman kita ngajak kita cerita tentang Yesus. Dan ajak kita berdoa untuk terima Yesus. Itu yang pertama. Atau ajak kita ke gereja. Itu semua karya Roh Kudus. Makanya Yesus berkata begini, bukan kamu yang pilih aku. Ya, tetapi aku yang pilih kamu. Jadi kalau kita bisa jadi pengikut Yesus, kita bisa percaya sama Yesus, kita menerima keselamatan. Itu karena apa? Tuhan yang pilih kita. Katakan amin. Bukan karena kita baik. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena apa? Karena Roh Kudus memberi kita iman untuk percaya kepada Yesus sehingga kita beroleh hidup kekal. Peranan Roh Kudus yang kedua di sini, minyak ini saudara, itu apa? Setelah kita percaya Yesus, kita dibaptis selam. Apa selanjutnya saudara peranan Roh Kudus? Saudara, dia mau memenuhi kita. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama kita dituntun Roh Kudus. Kedua kita harus dipenuhi Roh Kudus. Itu peranannya. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa sih Pak Sabta? Kita terus doa. Terus doa. Terus nyanyi muji nyembah. Terus kita naikkan syukur. Sampai kita bisa rasakan hadirat Allah. Sampai penuh-penuh. Lalu tiba-tiba saudara berbahasa roh. Saudara berbahasa roh, berbahasa-bahasa lain. Apa yang terjadi? Wow, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Pikiran kita diubah, hati kita diubah, kata-kata kita yang kasar, yang tajam, yang sinis, yang jahat, yang negatif. Karena hatinya diubah oleh Roh Kudus, maka kata-kata kita jadi bahasa baru. Kata-kata yang penuh dengan hikmat, penuh kuasa, lemah lembut, kata-kata yang rendah hati, keluar semua. Kenapa? Itu karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus membawa kita kepada keselamatan, Roh Kudus juga mengubah karakter kita. Katakan, itu penting ketika kita apa? Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, saudara harus punya hubungan dengan Dia. Punya hubungan Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu.
nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Saudara ya, ikutin menara doa tiap hari. Waktu kita nyanyi, ikut nyanyi. Waktu doa, ikut doa. Saudara rasakan terus hadiratan tiap hari, penuh hadiratan tanpa kita sadari. Itu sifat kita berubah. Sifat kita, kok kita bisa jadi lebih lembut ya? Lebih sabar ya? Kok bisa lebih rendah hati? Kok bisa lebih peduli? Kok kata-kata kita bisa berubah ya? Karena apa? Tiap hari hatinya dijamah. Pikirannya diisi dengan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang murni. Katakan amin Ibu Bapak. Ini karya Roh Kudus luar biasa. Setelah itu, saat kita dipenuhi, kita harus lewatin dong yang namanya ujian-ujian. Ujian iman, pencobaan, segala macam. Seperti Yesus, begitu juga. Saudaraku, Yesus dibaptis selam. Ya, baptis selam, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus menuntun Yesus kemana? Ke padang gurun. Lukas pasal 4 ayat 1 di sini katakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Lewatin masa krisis. Saudara, dan menang atas masa krisis cobaan ini. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-14, Lukas 4 ayat 14. Setelah selesai dicobai, keluar dari masa krisis dan menang. Apa yang terjadi saudara? Ayat 14 katakan apa? Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang apa? Memuji Dia. Yang ketiga adalah saudara dan saya harus apa? Dikuasai Roh Kudus. Tidak cukup dipenuhi Roh Kudus, tapi kita harus dikuasai Roh Kudus dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kadang-kadang kita punya kehendak, kita punya keinginan. Apa yang kita mau ngomong. Kita mau komen, kita komen. Tapi setelah saudara dipenuhi Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menguasai saudara. Kalau mau komen, kalau mau ngomong, kalau mau bertindak, saudara ukurannya adalah apa? Betul itu enggak salah. Tapi itu berguna enggak? Ada untungnya enggak? Katakan amin. Kadang-kadang kita betul, menurut kita ini benar. Tapi yang benar itu berguna enggak? Saudara, memang ukuran udah baik, benar, berguna kan? Ya semua harus diindikan. Nah itu Roh Kudus saudara. Kalau saudara saya hidup dikuasai oleh Roh Kudus, artinya Tuhan punya mau, itu yang kita yang jalanin. Tuhan punya kehendak, kita yang jalanin. Dahsyat udah hidup saudara. Ini kuncinya. Si janda ini punya sedikit kok. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka kita bisa jadi saksi. Katakan amin saudara, kita akan dipakai Tuhan. Hidup kita lebih tenang. Karena kita tahu kalau Dia kuasai kita, Dia pimpin kita. Dia bawa kita ke tempat di mana di situ akan ada apa? Penyediaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Makanya kalau orang udah dikuasai Roh Kudus, udah gak aneh dengan istilah mendengar suara Tuhan. Karena orang bisa dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, karena dia tahu. Karena setiap domba, kekuatannya adalah di telinga. Dia harus dengar suara gembalanya. Saudara dan saya bisa dengar suara gembala kita. Kalau kita mau hidup, tidak cukup berbahasa roh. Hanya dipenuhi Roh Kudus. Tapi kelakuan minus. Tak kita perlu dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Kalau kita bisa Roh Kudus, kita bisa dengar apa yang Tuhan mau katakan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini kuncinya dulu. Makanya Elisa tanya, kamu punya apa? Saya gak punya apa-apa. Saya cuma punya minyak sedikit. Saudara berkata, Pak Sabta, Pak Pendeta, saya cuma punya hubungan sama Tuhan. Itu pun gak besar iman saya. Tuhan bilang itu cukup lah. Cukup itu minyak segitu. Katakan amin.
penting peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara yang mau ngerti biar Roh Kudus yang kuasai dan pimpin hidup saya adalah saudara yang suka saat teduh tiap hari. Suka doa. Setelah doa, saudara doanya itu apa? Tuhan, aku serahkan Tuhan hatiku seutuhnya kepadamu. Aku serahkan perasaanku, emosiku kepadamu Tuhan. Aku serahkan pikiran-pikiranku kepadamu ya Tuhan. Tuntun aku, bimbing aku, bawa aku Tuhan ke tempat di mana Tuhan memang mau aku ada di situ. Biarlah aku bisa lakukan apapun yang memang Tuhan itu perintahkan buat saya. Wah, dahsyat itu saudara. Doa, kita doa dulu. Setelah kita doa, baru Tuhan akan mampukan kita. Itu yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kadang kita doa gak pernah, kita membayangkan kita bisa lakukan ini dan itu. Lalu kita sendiri yang ada, gak mungkin aku bisa lakukan itu. Ya gak bisa. Doakan dulu. Nanti kita akan masuk. Saudaraku yang Yesus. Yang penting kita punya dulu minyak walaupun sedikit. Itu yang pertama. Itu udah cukup. Coba kita lihat saudara ayat berikutnya. Ayat yang ketiga. Ini ayatnya kita akan bahas saudara. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Saya tuh garis bawahi kata pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Dari siapa? Segala tetanggamu. Bejana yang apa? Bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Artinya apa di sini? Masalah janda ini masalahnya apa? Ibu bapak tahu enggak apa? Masalah apa? Masalah pinjaman. Masalah utang. Saudara, dia tidak bisa melunasi utangnya. Lalu anaknya akan diambil untuk jadi apa? Jadi budak. Jadi masalah pinjaman atau masalah utang ini adalah momok, ketakutan yang membuat hidupnya jadi trauma. Traumanya apa saudara? Itu mengantui si janda ini. Masalah pinjaman dan utang ini yang membuat si janda ini apa? Terintimidasi setiap hari. Merasa terancam. Kehilangan anaknya. Kalau dia tidak bisa lunasi pinjaman ini. Itu yang dialami saudara. Apa yang saudara takutkan hari ini? Apa yang menjadi ketakutan saudara? Apa yang menjadi trauma? Apa yang menjadi luka batin saudaraku? Dengar baik. Ya kan saudaraku, saya mau kasih tahu. Itu apa? Buat si janda ini. Saudara itu apa? Saudara bilang sama Tuhan. Nah, saudara lihat sini. Kabar baiknya. Si janda ini punya apa saudara? Sedikit minyak dalam buli-buli. Nah kita lihat ceritanya nanti. Minyak ini yang akan menyelesaikan masalah utang dia. Katakan amin. Demikian pula juga halnya. Minyak lambang apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Apabila saudara memiliki minyak, walaupun sedikit, di dalam buli-buli hati saudara. Dengar baik, minyak itu akan menyelesaikan masalah saudara. Minyak itu siapa? Ya Tuhan. Tuhan itu siapa sih? Ya Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan itu atau Allah itu roh. Saudaraku. Ya enggak? Rohnya Tuhan adalah disebut sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu datang karena kita percaya Yesus. Jadi apa yang tersisa adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Walaupun sedikit, tetapi itu jauh lebih besar, lebih berkuasa daripada apa yang hilang. Saya mau katakan di sini peranan Roh Kudus itu sangat penting mengatasi apa? Krisis kita. Tapi saudara lihat sini. Gimana caranya Tuhan atau Roh Kudus menolong daripada si janda ini? Saudara tahu enggak? Roh Kudus, si Nabi Elisa, nasihatnya apa? Pergi, apa saudara? Mintalah bejana-bejana dari mana? Dari luar, tapi jangan apa? Sedikit. Lah dia kan masalah dia minjem. Sekarang disuruh apa? Minjem lagi.
Saudaraku yang Yesus, kayaknya gini ya. Sebelum Tuhan bekerja untuk melakukan mujizat dalam hidup kita, Tuhan mau setiap kita untuk hadapi ketakutan kita. Selesaikan ketakutan kita. Hadapi trauma kita. Hadapi luka-luka batin kita. Selesaikan itu. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Masalah yang dia jadi takutnya adalah masalah pinjaman, masalah utang. Sekarang Elisa, firman Tuhan bilang, sekarang kau pinjam bejana-bejana kosong. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Apabila saudara telah menaklukkan ketakutan, trauma atau luka batin dalam hidup saudara. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja melakukan mujizat, pemulihan dalam hidup saudara. Roh Kudus akan memberikan kita apa? Kekuatan, hikmat, kesanggupan untuk mengatasi apa? Ketakutan kita. Roh Kudus akan terus menantang kita saudaraku. Untuk apa? Mengatasi ketakutan. Kalau nasihat buat si janda ini apa saudara? Pinjam lagi. Tapi mungkin buat saudara gini. Mungkin ada di antara kita, saudara yang dengar ini. Keluarga saudara meninggal dunia karena kanker. Roh Kudus menantang saudara untuk menaklukkan ketakutan akan sakit kanker itu. Kadang-kadang kita berpikir, keluarga saya, orang tua saya meninggal dunia karena kanker. Jangan-jangan saya akan kena kanker dan saya akan meninggal karena kanker. Oh, orang tua saya meninggal karena serangan jantung. Jangan-jangan saya akan kena sakit jantung, serangan jantung dan saya akan mati sebagai orang tua kita. Roh Kudus, dengar baik saudara. Dia menantang kita, menantang saudara. Untuk apa? Atasi ketakutan itu. Atasi trauma itu. Atasi luka itu. Dengar baik. Barang siapa dalam Kristus, dia ciptaan baru. Dia sudah tanggung segala kutuk, sakit, penyakit termasuk di dalamnya. Supaya itu bilang, stop. Kalau orang tua saya meninggal karena kanker, karena jantung, karena apapun, karena stroke. Kita bisa bernubuat dan berkata, karena saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya tidak akan kena sakit itu. Yang ngerti katakan amin. Saudara takut untuk menikah. Mungkin karena saudara lihat, saudara mengalami orang tua saudara bercerai. Saudara takut menikah. Buat apa menikah nanti akhirnya bercerai? Atau mungkin saudara punya pengalaman. Sedang suka-sukanya. Kemudian ditinggal oleh mantan saudara. Ambiar hati jadi. Waktu saudara ambiar itu lalu saudara bersumpah. Tidak ada satupun laki-laki yang bisa dipercaya. Akhirnya saudara sulit untuk berhubungan dengan Yesus. Karena dia juga laki-laki. Saudara sulit meminta tolong kepada Bapak. Karena Bapak adalah figur laki-laki. Mohon maaf saudaraku. Biasa Roh Kudus bilang. Kalau kita gak selesaikan ketakutan kita. Kalau kita gak selesaikan trauma, luka ini. Kita gak akan dapatkan berkat. Yang Allah sediakan buat kita. Berupa apa? Satu keluarga yang bahagia. Keluarga yang menginspirasi banyak orang untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan mau siapkan saudara keluarga. Saudara siapkan, Tuhan sudah siapkan pasangan buat saudara. Tapi karena pengalaman-pengalaman yang trauma ini, kalau tidak diselesaikan, saudara gak dapetin yang berkat yang Allah sediakan itu. Katakan amin. Kok saudara terus dihantui dengan takut sakit kanker, takut sakit jantung, takut sakit ini, takut ini. Saudara gak bisa nikmatin hidup yang Tuhan janjikan. Ya kan? Dengan panjang umurku kenyangkan dia. Karena apa yang kita takutin itu yang mendatangi kita kok. Karena ketakutan itu adalah apa saudara? Sikap iman yang negatif. Iman kan apa yang kita imani itu yang kita dapetin. Mungkin saudara pernah mengalami pengkhianatan. Dikhianati oleh seorang. Orang yang saudara bantu. Justru dia yang menipu saudara. Lalu saudara berkata,
aku gak mau bantu lagi deh. Aku gak mau tolong-tolong lagi deh. Aku udah gak bisa percaya sama orang. Gak boleh. Saudara, Roh Kudus akan tantang kita mengatasi ketakutan dan trauma. Supaya kita bisa memberi lagi kepercayaan kepada orang yang bisa dipercaya. Bukan orang yang sama loh, belum tentu orang yang sama ya. Belum tentu. Tapi maksudnya sama orang lain. Nah, biasanya sebelum Tuhan kerja, saudaraku, makanya dia bilang, pergi minta bejana-bejana dari tetanggamu, bejana kosong, jangan sedikit, minta sebanyak-banyaknya. Lah, suamiku pernah minta pinjaman, minta utangan. Saya sedang trauma dengan pinjaman, dengan utang. Sekarang mau pinjam lagi dalam bentuknya bejana. Suruh hadapi ketakutan itu. Karena gini ya, ibu bapak, kalau kita nggak pernah selesaikan ketakutan kita dan trauma kita kan banyak kecewa sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan nggak tolong? Bukan Tuhan tidak mau tolong. Kalau kita hidup dalam ketakutan, dalam trauma, luka batin, pasti apapun yang Tuhan perintahkan, kita sulit untuk kita lakukan. Si perempuan ini, janda ini, kalau dia tidak taklukkan trauma dia karena hutang, karena minjem, sulit buat dia lakukan perintah yang selanjutnya. Yaitu apa? Tutup pintu dan tuang. Tuang minyak yang sedikit dituang kemana? Ke bejana kosong yang begitu banyak. Ya ini kan apa yang dituang segini pasti ya nyampe nya gak mungkin bisa penuh. Harus ketakutan. Kita gak mungkin bisa menutup dan menuang. Karena kunci yang berikutnya adalah menutup dan menuang. Mungkin saudara takut Firaun kembali mendatangi saudara. Tapi ingatlah Firaun udah gak punya kuasa lagi untuk memperbudak saudara. Saudara tidak akan bisa melihat Firaun lagi. Karena saudara punya Roh Kudus. Saudara punya minyak itu. Minyak itu, Roh Kudus itu punya kuasa. Firaun saudara mungkin apa? Apa Firaun saudara? Mungkin saudara pernah diserang, depresi berat. Jadi tanda kutip seperti orang gila. Mungkin Firaun saudara itu namanya narkoba. Mungkin Firaun saudara itu seseorang yang terus dengar baik. Saudara sudah hadapi Firaun. Saudara sudah lewati laut Teberau. Lambang daripada apa? Baptisan selam. Saudara sudah dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Itu tandanya saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus. Firaun gak akan pernah saudara temui lagi. Kalau kita mau jujur saudara ya. Di dalam diri kita tuh banyak sekali luka-luka batin, trauma. Kalau ini gak selesai, justru di balik luka batin ini saudara. Kalau kita sembuh, itu di dalamnya terkandung seperti harta karun gitu loh saudara. Karena pada prinsip begini, tempat di mana kita terluka, di tempat itulah biasanya Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat. Itu namanya hidup berkelimpahan di masa krisis. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Saya mau kasih contoh ya paling ini lagi tentang Nuh. Saudara pernah dengar kisah Nuh? Saudara, Nuh ini orang saudaraku. Ya. Saudara sini, setelah air bah, Tuhan menunjukkan awan yang bergulung-gulung. Jadi sebuah pelangi. Kita tahu bahwa tanda pelangi adalah sebuah janji Tuhan. Sebuah tindakan Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati Nuh. Saudara tahu, Nuh tuh mengalami ketakutan dan trauma. Trauma yang hebat saudaraku. Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Manusia tuh dibinasakan lewat apa? Banjir oleh air. Di depan matanya sendiri. Saudaraku, saudara pernah nonton gak film Noah di Netflix? Saya baru ngerti saudaraku, kenapa Noah mati-matian mencegah supaya mantunya jangan hamil. Jangan hamil dan punya anak. Pas dia tahu bahwa mantunya itu hamil saudaraku. Mantu yang dia sayang lagi. Hamil, dia marah besar. Saya gak ngerti kenapa dia marah besar.
Akhirnya ucapan kata-kata gini. Buat apa punya anak? Buat apa punya cucu? Kalau nanti cucu ini tidak takut sama Tuhan, dia dibinasakan lagi sama air bah. Sudahlah, cukup kita dan kamu anak-anak. Sudah, tidak usah ada lagi. Air pada waktu air bah surut. Pastilah kalau saudara depan mata sendiri, saudara lihat orang tuh dilindes sama truk. Pasti traumanya sama truk, sama nyebrang, pasti dapet itu kena. Saudara pernah pergi ke Aceh waktu tsunami? Saya lihat, saya datang 2 minggu, 10 hari setelah kejadian. Itu di jalan-jalan saudaraku, itu mayat bergelimpangan. Coba kita jadi Nuh gitu loh maksudnya saya. Itu takutnya, traumanya bener-bener gitu loh. Sampai, oh sama Tuhan tuh jangan macam-macam lah. Oh salah hajar. Tapi akhirnya saudaraku, setelah air bah surut, Nuh bangun mesbah. Setelah dibangun mesbah, asapnya dicium Tuhan, Tuhan senang. Lalu Tuhan bikin apa saudara? Itu awan bergulung-gulung, itu hujan. Lalu dikasih lagi pelangi. Hujan. Wah dia lihat hujan, apa yang terjadi saudara? Takut pasti dia. Kenapa Tuhan bikin awan gulung seperti hujan? Supaya Nuh hadapi ketakutannya, hadapi traumanya. Lalu Tuhan berfirman, aku tidak akan binasakan lagi manusia. Aku gak akan binasakan lagi manusia. Dengan air. Dengan banjir. Sekarang kamu Nuh, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi ini dengan keturunanmu Nuh. Itu firman yang Tuhan ulang. Yang Tuhan pernah ucapkan kepada siapa? Adam. Saudaraku, tanda pelangi. Saudaraku, katakan amin. Katakan amin. Pesan Tuhan hari ini. Saudaraku, apa yang kita alami, sesuatu yang memahitkan kita, melukai kita, Tuhan mau. Itu bukan Tuhan iseng. Izinkan kita harus ngalami itu. Sampai kita nyesel, kenapa lah aku bisa ketemu sama orang kayak gini. Sampai aku tuh habis, benar habis. Oh enggak. Semakin banyak luka dalam tubuh Yesus. Semakin ketika luka itu sembuh, semakin besar kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Alkitab kata oleh bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Semakin banyak luka-luka dalam hidup kita. Kita baik tapi ditipu. Kita baik dibalas jahat. Mungkin itu yang kita alami. Tapi Tuhan bilang tetap berbuat baik. Jangan takut berbuat baik. Kita kasih kepercayaan. Justru kita dikhianati itu. Tuhan bilang jangan takut memberi kepercayaan kepada orang yang bisa dipercaya. Pada waktu Yesus datang pertama kali. Dia datang. Dia dicaci maki. Dia menderita sengsara. Dia mati di salib. Dia dikuburkan. Dia bangkit. Tapi Yesus karena dia menderita nggak kapok. Oh udah kapok dah. Jadi Tuhan, menjadi manusia. Langsung disiksa, dihina, segala macam. Kapok, gak mau datang lagi lah. Enggak, dia tetap datang lagi kedua kali. Katakan amin. Waktu Yesus datang pertama kali, dia datang sebagai bayi. Nanti untuk kedua kali, dia datang sebagai apa? Sebagai raja yang berkuasa. Waktu kedatangan yang pertama dia naik keledai. Keledai gak bisa buat apa-apa, nurut aja. Tapi datang kedua dia naik apa? Kuda putih. Perang. Waktu datang pertama kali dia datang bersama dengan 12 murid ke Yerusalem. Tapi pada waktu kedatangan kedua dia akan datang lagi ke Yerusalem. Bersama siapa? Saudara dan saya yang percaya. Katakan amin saudaraku. Yesus datang kedua kali. Dia datang lagi. Bukan untuk dicaci maki. Bukan untuk disiksa. Bukan untuk menderita sengsara. Tapi kedatangan yang kedua kali. Untuk membuat apa? Setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
bagi kemuliaan Allah. Katakan amin saudaraku. Roh Kudus mau bawa saudara kepada situasi baru. Masa-masa krisis dalam hidup kita pasti akan menimbulkan trauma. Tapi trauma harus disembuhkan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus sembuhkan. Kalau trauma atau luka tidak sembuh, mulut kita kalau ingat maki, ngutuki, marah, kita gak pernah bisa dipakai dan jadi berkat. Tuhan mau ada terjadi pelipat gandaan. Tuhan bilang kepada janda ini, pergilah. Mintalah bejana-bejana kosong. Katakan amin. Ketakutan yang saudara takuti, ketakutan itu seringkali gak pernah terjadi. Jangan-jangan gak pernah terjadi yang kita takutin. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa mengatasi dan melenyapkannya. Katakan amin. Mujizat itu terjadi. Dengar baik saudara. Tuhan bisa tolong kita kalau kita selesaikan ketakutan kita. Kita selesaikan trauma kita. Saudaraku yang Kristus, kemarahan-kemarahan kita, kegagalan ini tidak akan pernah terjadi lagi saudaraku. Sebab Tuhan sudah menolong saudara untuk mengatasinya. Kejatuhan dan luka-luka ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sebab tuh saudara sudah menaklukkannya. Hari ini saudaraku, saya berdoa, biar anugerah Tuhan turun buat saudara. Biar anugerah Tuhan turun. Kita belajar pentingnya Roh Kudus, punya hubungan dengan Dia. Yang kedua, izinkan Roh Kudus membawa kita ke padang gurun itu, supaya saudara menjadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam kuasa Roh, seperti Yesus dalam kuasa Roh, sehingga hidupnya itu ajaib. Tuhan juga mau hidup saudara jadi hidup yang ajaib, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan makan perjamuan kudus. Satu yang ku Kita bangkit berdiri yuk. bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kita angkat ya saudara roti kita sudah di hadapan hadirat Tuhan. Kita makan perjamuan ya. Mari kita akan angkat. Setiap kali kami makan perjamuan, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Kami mau punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah tuntun kami kepada Yesus, sehingga kami boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Mari Roh Kudus penuhi kami. Kami mau tiap hari ya Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami doa, kami muji, kami nyembah. Kami baca Alkitab, kami hafalkan firman. Supaya kami bisa dipenuhi Roh Kudus. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau dikuasai Roh Kudus. Kami mau dikuasai Roh Kudus. Supaya ya Tuhan, kami bisa menaklukkan segala ketakutan kami. Segala trauma, luka batin kami. Pengalaman-pengalaman pahit kami. Kalau kami bisa selesaikan ini, taklukkan ini, kami tahu kami punya kemampuan untuk menutup pintu dan menuang daripada minyak kami. Lalu kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, buka kedua tangan kita. Saudara, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin, amin.